Ya, baiklah, saya juru bicara Feradi hari ini bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi didampingi oleh tim Peradi melaporkan Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu kawan semuanya dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video tadi, cuplikan sedikit tadi, Kang Deddy Mulyadi bersama tim Peradi, tim penasihat hukum, pengacara dari Peradi melaporkan Ibtu Rudiana. Namun seperti apa laporannya, kita langsung aja ke videonya. Ya, baiklah, saya juru bicara Feradi hari ini bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, ya kan? Sebagai warga sipil dia memberikan laporan, kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi. Itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawabannya. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan, terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan sekalian, seperti press conference yang tadi kami sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum dari terpidana Hadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana kan gitu kan, atas perbuatan yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan. Kami sudah sampaikan semua, kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaan apa aja Bang yang terkait dengan Pak Rudiana? Dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitulah kita ini. Berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang dianiaya? Oh ya, mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas ya, sehingga tidak bisa datang. Maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Apa aja yang dianiaya? Rudiana ini apa saja yang Bentuk penganiayaan? Mungkin Bang Ruli bisa sampaikan Ya. bentuk penganiayaan. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami, dari mulai injak-injak, kemudian pukulan, kemudian gembok kepala, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari ini masih ada hal seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan oleh tidak. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan ini hal-hal yang sebetulnya udah di luar kemanusiaan lah ya. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan, ya kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya.
Karena masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan, itu semua akan menjadi novum buat kami. Jadi di sini nggak ada unsur balas dendam, tapi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita mencari kebenaran material. Pasalnya ada berapa aja? Dokter Alsido mungkin bisa. Ya boleh. Pak, jadi mungkin pertama-tama kami mengapresiasi ya dan menyambut baik bahwa laporan ini diterima. Ya, ini menunjukkan konsistensi daripada Pak Kapolri juga yang memang ingin supaya yang dahulu yang tidak dilakukan dengan dasar penyidikan scientific crime investigation ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini bukan urusannya dengan instansinya, tapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Denny, ini terhadap personal. Karena memang inilah yang menjadi persoalan yang membuka permasalahan sampai dengan klien ini, para klien menjadi terpidana, ya, karena daripada Pak Rudiana ini laporannya, jadi model B itu. Nah ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima, semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diungkapkan. Pasalnya sendiri diterapkan pasal berapa aja? Silakan Pak Jutek. Ya, silakan pasalnya dibaca. Pasalnya yang kami laporkan ada 422, ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242, ya, antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah yang menentukan, ya. Nah, itu tadi guys ya, video dari pelaporan Kang Deddy Mulyadi dan juga tim Peradi, bahasanya mereka melaporkan Aibtu Rudiana, bukan Aibtunya ya, Rudiananya. Yang dilaporkan adalah Rudiana, karena dulu katanya kan ketika Rudiana melaporkan kan sebagai sipil, melaporkan apa itu orang-orang yang ditangkap yang sekarang menjadi terpidana itu. Karena itu kan siapa itu Rudiana melaporkan sebagai sipil, tapi yang memeriksa adalah Aibtu Rudiana. Nah sekarang gantian Rudiana sebagai sipil dilaporkan, bukan itunya ya, bukan kepolisiannya, tapi Rudiananya. Jadi sifatnya adalah yang dilaporkan ada personalnya Rudiana, bukan menyangkut itunya, bukan menyangkut institusinya, yaitu personalnya. Kang Deddy sendiri menjelaskan bahwasanya Kang Deddy ini ya mewakili sebagai warga sipil juga ya, bukan sebagai apa-apa. Jadi sebagai sipil melaporkan sipil yang lain, meskipun dia bertugas dalam kepolisian, yaitu Aibtu Rudiana, akan tapi yang dilaporkan adalah Rudiananya. Nah kemudian ada penjelasan lagi dari Bang Jutek bahwasanya ini adalah melaporkan Rudiana ini mewakili dari semua terpidana, akan tetapi dalam video tadi adalah hanyalah terpidana Hadi yang melaporkan Rudiannya, bukan keseluruhan. Jadi hanya Hadi aja untuk saat ini yang melaporkan Rudiana ke Mabes Polri. Nah adapun dugaannya apa kok sampai dilaporkan, itu dugaannya ya adanya keterangan-keterangan palsu yang dilaporkan oleh Rudiana untuk semua terpidana. Kemudian ada juga dugaan-dugaan penyiksaan, kemudian dan sebagainya lah. Otomatis kita semua sudah tahu, karena hal itu sudah viral, sudah tampil di layar TV maupun di media-media sosial, lebih-lebih pada persidangan PK yang kemarin. Bahwasanya semua terpidana itu mengaku kalau mereka itu dianiaya, diantaranya adalah ada Aibtu Rudiana. Di antara penganiayaannya itu ada dipukul lah pakai gembok sehingga sampai apa itu kepalanya bocor, diinjak-injak, dipukuli. Kadang ya ada yang bilang dibakar anunya, wah ngeri, dikasih balsem anunya, matanya juga dikasih balsem. Dan yang lebih parah lagi bahkan ada yang mengatakan disuruh minum air kencing. Nah itulah dugaan-dugaan semacam itulah yang dilaporkan oleh Hadi yang diwakili oleh Kang Deddy dan juga tim Peradi. Kemudian dari penasihat hukum tadi menyampaikan ini adalah bukan bentuk dari balas dendam, bukan bentuk dari balas dendam,
Ya, karena kita tahu bahwasanya para saksi yang menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan kemarin itu kan dilaporkan sama pihak Rudiana, bahkan Kang Deddy pun juga dilaporkan kan karena memberi keterangan semacam itu. Nah, ini bukan aksi pelaporan, ini bukan bagian dari balas dendam, bukan. Tetapi ya untuk mencari keadilan, karena ada dugaan-dugaan keterangan palsu dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan juga kawan-kawannya. Dan untuk pelaporannya pun sudah selesai, ya tinggal menunggu dari penyidik ya untuk memproses Rudiana. Seperti apa nanti hasilnya, nanti kita tunggu aja ya hasilnya, apakah nanti terbukti atau tidak. Yang penting intinya dari penasihat tadi sudah melakukan tugasnya karena ada pelaporan semacam itu, akhirnya Rudiana dilaporkan. Gimana guys menurut kalian? Jadi intinya kan yang bisa melaporkan nggak cuma pihak sana aja, nggak cuma pihaknya Rudiana aja, tapi pihak sini juga bisa melaporkan. Nah, jadi intinya kan jangan somasi kepada orang-orang yang menjadi saksi itu, jangan. Nah, ternyata mereka juga bisa beraksi, beraksi. Jadi intinya ya seolah-olah kayak saling lapor nih guys, saling lapor. aduh. Ya semoga aja kasus ini semoga terungkap ya, semoga terungkap. Kalau Rudiana kok sampai terbukti, harus saja diproses. Kalau nggak terbukti ya sudah kan gitu. Kalau ketujuh terpidana ini nggak terbukti sebagai pembunuh, ya sudah dibebaskan. Itu aja sih. Maka masyarakat Indonesia selalu menunggu, mengawal kasus Vina Cirebon ini yang penuh kejanggalan, yang penuh misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.